Usai diperiksa oleh tim jaksa peneliti Kejari Jakarta Barat, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo ditahan selama 20 hari ke depan. Ia disangkakan pasal ITE dan ujaran kebencian dalam kasus meme stupa Candi Borobudur. Sementara itu, penyanyi dangdut Lesti Kejora Rabu malam melaporkan sang suami Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. Proses pelimpahan tahap 2 kasus penistaan agama oleh tersangka mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dari Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat rampung Kamis siang. Usai diperiksa selama 1 jam, Roy Suryo keluar dari ruang pemeriksaan tahap 2 di Kejari Jakarta Barat menggunakan baju tahanan kejaksaan. Dari hasil pemeriksaan tim jaksa peneliti, 2 pasal yang disangkakan dalam kasus meme stupa Candi Borobudur mirip dengan wajah Presiden Jokowi ini dinyatakan memenuhi unsur pidana. Roy Suryo ditahan di Rutan Salemba, Jakarta selama 20 hari ke depan. Tim jaksa penuntut umum pun akan menyusun berkas perkara untuk nantinya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Roy Suryo disangkakan pasal ITE dan ujaran kebencian dalam kasus penistaan agama terkait meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip dengan wajah Presiden Jokowi. Menurut gue udah ngelakuin yang terbaik. Sementara itu, penyanyi dangdut Lesti Kejora melaporkan sang suami Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi Kamis siang membenarkan bahwa adanya laporan tersebut. Laporan dibuat Rabu malam di mana penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menemani Lesti menjalani proses visum di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan sementara, penyanyi bernama asli Lestiani tersebut mengalami kekerasan fisik. Hingga kini belum ada keterangan resmi yang disampaikan oleh Lesti Kejora maupun Rizky Bilar terkait hal ini. Tim Liputan CNN Indonesia. Sebuah rumah yang dijadikan klinik dan yayasan penampungan bayi terlantar di Komplek Grand Fiona, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digerebek polisi. Penggerebekan dilakukan karena pengelola diduga menjadikan klinik sebagai lokasi praktek jual beli bayi dan adopsi anak secara ilegal. Satreskrim Polres Bogor bersama Dinas Sosial Minggu malam lalu menggerebek sebuah rumah yang diduga menjadi tempat praktek jual beli bayi terlantar yang berkedok yayasan panti asuhan. Rumah ini berada di Kompleks Grand Fiona, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain mendapati 5 wanita hamil, petugas juga mengamankan 3 bayi baru lahir di lokasi. Sebelumnya petugas menerima banyak aduan warga terkait maraknya praktek adopsi ilegal. Polisi menetapkan 1 tersangka berinisial SH yang diduga menjadi pelaku utama praktek perdagangan bayi tersebut. Tersangka mengaku hanya menampung wanita hamil di luar nikah dan korban pemerkosaan. Lalu ia membantu proses persalinan hingga mengasuh anak tersebut sejak Januari silam. Rata-rata yang datang ke saya itu mereka yang udah nggak punya uang, nggak punya solusi. Anak itu antara mau aborsi atau bunuh diri atau mau dibuang biasanya. Warga datang ke rumah saya untuk meminta bantuan sampai lahir, dan saya biayai lahiran, anak itu saya taruh di panti dan mereka bisa mantau terus sampai lulus SMA. Ada nggak? Dalam aksinya, pelaku menjual setiap bayi terlantar seharga 15 juta rupiah kepada pembeli melalui proses adopsi legal. Mengumpulkan para ibu hamil, kemudian selanjutnya nanti di dalam setelah proses persalinan anaknya akan serahkan kepada orang yang mengadopsi anak tersebut. Namun proses adopsinya sendiri itu dilakukan secara ilegal. Polisi masih mendalami dugaan sindikat praktek jual beli bayi tersebut. Tersangka dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman 15 tahun penjara. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.